Oke, Bang Novel, tadi kita sudah lihat cuplikannya, 5 poin yang tadi ada sampaikan di awal. Terus sebelum jeda, tadi Prof. Suparji juga sempat menjelaskan bahwa sejauh ini dari pengamatan Prof. Suparji memang tidak memenuhi unsur penistaan agama. Tapi mungkin ini bisa jadi pelajaran supaya tidak terulangi kembali. Nah, mungkin saya bisa tanyakan dulu. Pertama, tadi kita sudah mendengar secara full dari 5 poin yang Anda sampaikan sebelumnya. Kan dijelaskan juga di sana bahwa memilih pemimpin bukan hanya dari sholatnya. Maksudnya itu kan sudah dijelaskan di sana. Anda melihatnya gimana? Apakah ini belum clear juga menurut Anda? Belum, karena ada poin ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5 itu masing-masing. Nah, jadi nggak bisa menutup yang satu itu dengan menutup yang sebelumnya. Karena poin-poin itu yang apa yang disampaikan itu sangat berbahaya, gitu. Boleh-boleh saja memilih hanya sholat itu betul, tapi seakan-akan sholat itu menurut Panji yang saya tangkap gitu, seorang pilot hanya mengandalkan sholat juga, ya salah juga. Cuman masalah sholat itu menjadi pedoman pribadi. Pedoman pribadi yang kalau memang jadi pilot, nggak mungkin dia jadi pilot hanya karena sholat doang, tapi kan ada pelajaran-pelajaran ataupun ada pendidikan khusus kepilotan. Yang khusus kepilotan ini biasanya punya tanggung jawab moral untuk mengendarai pesawat, punya iman dan takwa, sehingga kalau dengan sholat itu insya Allah mengantarkan orang menjadi beriman bertakwa, itu otomatis. Bukan untuk sholat itu seperti hal yang ditakuti gitu. Kok sholat jadi mimik yang menakutkan? Kok sholat menjadi hal yang aneh gitu? Nah, itu yang sangat-sangat menyinggung perasaan umat Islam. Iya, diksi aneh-aneh itu nggak bisa dicopot. Baik, sebenarnya yang kami ingin tanyakan adalah tujuan Anda untuk melaporkan ini apa? Apakah memang membuat efek jerah terhadap Panji atau ada tujuan lain sebenarnya? Jadi apa yang saya laporkan berdasarkan pengalaman agar ada efek jerak yang jelas. Karena kalau hanya sekedar minta maaf dan mungkin ada institusi tertentu yang berkaitan dengan masalah keumatan memberikan maaf, hati-hati. Akhirnya sebegitu banyaknya komedian ataupun seniman ataupun siapa saja itu dengan gampang. Gue tinggal minta maaf. Gue tinggal minta maaf. Dan ini pengalaman, saya pernah melaporkan Sukmawati yang pertama. Dimaafkan, saya bilang ini akan bisa terulang lagi. Bang, akhirnya betul terulang lagi. Berarti ketika open untuk restoratif justice, Anda tidak terbuka untuk itu? Jadi kalau restoratif justice nanti kita akan pelajari dulu, ya kan? Kita akan mendengarkan masukan. Saya bukan pribadi saya melaporkan. Banyak, saya juga pendakwah. Saya juga pendakwah, hari-hari juga berdakwah. Jadi kita serap pendapat umat. Berarti pelaporannya mewakili organisasi? Mewakili organisasi, mewakili umat. Apa yang kita sampaikan di mimbar itu rata-rata luar biasa. Nah, saya melaporkan justru agar cepat selesai. Agar cepat mudah-mudahan bisa dijerat menjadi efek jerak. Karena kalau di jalanan sebisa digerbukin kayak Ade Armando. Ade Armando kenapa? Karena hukum Islam kalau memang sudah ditentukan penista agama tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Prof. Suparji, apakah dari konteks yang disampaikan Panji ini bisa masuk ke tindak pidana? Karena ini kan ketersinggungan kelompok tertentu tidak otomatis bisa dipidana kan? Ya, Prof? Bahwa proses untuk menentukan apakah ini menjadi tindak pidana, salah satunya prosesnya penyelidikan ini kan. Nah, setelah itu naik pada penyidikan yang tujuannya adalah menemukan alat bukti supaya perkara terang benderang dan menentukan siapa tersangkanya. Nah, terhadap kewenangan yang dimiliki oleh penyelidik dan penyidik tentunya akan menggunakan aspek alat bukti yang didukung dengan barang bukti secara meyakinkan ya, cukup baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, kalau kemudian kita menilai tentang apakah narasi yang disampaikan oleh Panji ini sejauh ini bisa dikategorikan memenuhi unsur tentang peristiwa pidana, saya kira pertama tentunya bukan kewenangan kita sepenuhnya kan, tetapi kita sekedar beropini bahwa itu kembali pada soal bagaimana kita melihat dari sudut pandangnya kan itu. Jadi kalau kita menggunakan sudut pandang novel tadi mungkin masuk, tapi bagi sudut pandangnya bagi Panji tidak masuk. Dan tentunya disinilah kemudian bagaimana menggunakan batu uji yang jelas.
bagaimana normanya, bagaimana teorinya, bagaimana filsafatnya, maka mencermati apa yang disampaikan oleh Panji tadi itu memang belum secara material gitu ya, secara kualitatif maupun kuantitatif memenuhi unsur tentang peristiwa pidana. Tapi memang kalau kita lihat bahasa tubuhnya, kan seolah-olah ada semacam upaya untuk ya dalam tanda petik mempertanyakan lah. Kalau kemudian lebih jauhnya agak sedikit merendahkan ya, tetapi kalau mempertanyakan, pasti tidak mempertanyakan kenapa harus prioritas sholat dan sebagainya. Itulah yang kemudian menimbulkan tersinggungan bagi sebagian umat. Apakah ekspresi, gestur, dan bahasa tubuh itu juga bisa dijadikan pertimbangan? Bisa, saya kira bahwa kita juga perlu menilai kan tentang apa yang disampaikan, termasuk bagaimana pertunjukan di situ. Tetapi juga penting yang harus diperhatikan bahwa ini pertunjukan itu di Netflix yang kemudian berbayar ya, dan kemudian nanti alat buktinya adalah alat bukti elektronik kan. Kita harus perhatikan bagaimana kedudukan pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE tentang alat bukti elektronik dengan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Jadi bahwa kembali pada pertanyaan apakah bahasa tubuh, apakah bahasa gestur itu bisa juga menjadi salah satu dasar untuk melakukan penilaian. Saya kira ini kan alat bukti elektronik. Ketika alat bukti elektronik kan yang dilihat tidak sekedar suaranya, tetapi adalah bagaimana pembawaannya juga, bagaimana performanya. Maka itu juga akan dilihat. Meskipun juga itu juga lagi-lagi mana nanti bisa ahli psikologi kan, bisa ahli bahasa tubuh, bahasa hukum dan sebagainya untuk menerjemahkan ada unsur atau tidak. Tetapi bahwa apa yang disampaikan yang bersangkutan sudah mendatang MUI dan tidak ada niat untuk melakukan penodaan atau penistaan, saya kira sebuah etikat baik untuk melakukan itu. Tetapi kan yang memiliki otoritas di sini adalah penyelidik untuk menentukan tentang ada peristiwa pidana atau tidak. Gitu. Oke, Prof, sejauh ini dari pengamatan Anda ini masuk dalam kategori penghinaan, penistaan atau apa? Ya, kalau sejauh ini ya dengan background kasus-kasus yang sebelumnya ini sebetulnya tidak akan masuk gitu. Tadi yang disampaikan atau ada hanya kasus masuk dalam kritikan saja, Prof? Ada sekedar kritikan, ada sekedar hiburan. Lagi-lagi ini ada hiburan kan. Judulnya aja mensrea. Mensrea yang ada di dalam sebuah komedi kan berarti kan menggeser kan dari sesuatu yang semula serius menjadi sesuatu yang tidak serius. Jadi kan sini kan sindiran-sindiran saja sebetulnya sebuah kritik-kritikan saja. Itu yang kemudian harus kita jadi ditempatkan tentang apa yang disampaikan tadi itu. Tetapi Bang Novel, hanya kritikan kalau menurut Prof. Suparji. Kritik, saya juga tukang kritik saya sampai masuk penjara. Udah pengalaman, ya kan, baik yang di media, di jalanan, orasi-orasi saya mengkritik, tapi jangan pernah masuk ke dalam unsur sara. Jangan pernah sekali-kali. Kalau bukan untuk berdakwah, karena jauh daripada berdakwah, karena mohon maaf lahir batin itu gerakan onani aja diperagakan. Bagaimana berdakwah dengan kebejatan. Jadi kalau kita melihat mensrea niat jahat, yang apa yang ditunjukkan perilakunya jahat ketemu jahat, bejat gitu. Bang, kalau misalnya Panji membuka komunikasi, mumpung dia lagi di Jakarta begitu, mau tabayun, mau ngobrol bareng, abang gimana? Jadi kita membuka komunikasi silaturahmi, kita akan terbuka luas. Lagi-lagi semuanya akan kita serahkan kepada penegak hukum untuk bisa menyelesaikan masalah ini yang secepat-cepatnya agar jangan sampai mendapat sanksi sosial yang berat. Karena sanksi sosial ini itu yang berat turun-temurun. Dari anaknya bisa dicap bapaknya penghina agama, dari cucunya kebagian. Sanksi sosial ini, tapi kalau sanksi hukum mungkin 3 tahun. Mungkin ditambah dengan Undang-Undang ITE pasal 28 tahun 2018 itu mungkin selesai. Masyarakat udah merasakan, udah mendapatkan ketenangan karena sudah dihukum. Tapi kalau nggak dihukum, Ade Armando jadi digebugin di tengah jalan. Kayak Muhammad Kece di dalam penjara masih digebugin. Nah, ini kita menyelamatkan justru biar cepat selesai, jangan terjadi penghakiman di tengah jalan. Insya Allah tidak akan terjadi ya, karena kan ini juga sudah masuk ke jalur hukum dan bisa juga dilakukan tabayun tadi. Bang Novel mau kok membuka komunikasi. Oke, terima kasih Bang Novel, terima kasih Prof. Suparji atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita masih memiliki informasi untuk Anda. Ini ada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, yang mengaku pemerintah provinsi memang telah gagal mendeteksi kasus kematian anak kelas 4 SD di Ngada. Melki pun berjanji akan membenahi sistem agar tidak ada lagi warganya yang mengakhiri hidup karena himpitan ekonomi.